atas rata-rata. Karena memang supaya kita bisa melayani semua dengan baik. Yang di atas rata-rata ini jangan disamakan dengan yang di rata-rata. Kan mereka juga akan bosan, ini saya sudah sampai nih di tangga yang kelima, berarti dia butuh tambahan tangga yang keenam. Makanya di rencana pembelajaran ada kan tambahan pembelajaran untuk pengayaan atau pendalaman. Bagi yang belum berarti ada kan bagaimana untuk pembelajaran di pembelajaran yang remedial atau pembelajaran untuk kebutuhan anak-anak tertentu. Strateginya atau kontennya ataupun prosesnya, langkahnya seperti apa. Itu boleh disisipkan di rencana pembelajaran bagi anak yang ini. Kalaupun misalnya tidak terlalu rinci, tapi yang penting kita bisa tahu, oh ini untuk anak yang berkebutuhan ini perlu seperti ini, perlu layanan dulu, penjelasan dulu nih dari gurunya, perlu pendekatan dulu nih, perlu kita ajak nih, ini yang sudah mumpuni, misalnya kita tanya kesiapannya, bisa nggak mengajarkan ini supaya kita bareng-bareng, boleh gitu ya, boleh bareng-bareng itu. Itu ya, jadi Bapak dan Ibu perlu tuntunan pendidikan, dasar jiwa anak itu yang lahir itu diumpamakan seperti ada yang mengumpamakan seperti sehelai kertas yang belum ditulis, sehingga kaum pendidik itu katanya boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. Artinya si pendidik berkuasa sepenuhnya untuk membentuk watak atau budi yang diinginkan. Itu ada teorinya disebut teori rasa, lapisan lilin yang masih dapat dicoret-coret oleh si pendidik. Namun aliran ini hampir tidak diakui kebenarannya di kalangan kaum cendekiawan. Juga ada yang mengatakan ada aliran negatif nih, yang berpendapat bahwa anak itu lahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulisi sepenuhnya, sehingga pendidikan dari siapapun tidak mungkin dapat mengubah karakter anak, katanya ya. Nah, pendidikan itu hanya dapat mengawasi, mengamati pengaruh-pengaruh yang jahat yang tidak mendekati diri anak. Nah, ini ada juga nih yang menganggap bahwa pendidikan hanya dapat menolak pengaruh-pengaruh dari luar, sedangkan budi pekerti yang tidak nampak ada di dalam jiwa anak dan tak akan diwujudkan. Itu adalah aliran negatif. Ada lagi aliran konvergensi ya, yang mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tapi semua tulisan itu suram. Lebih lanjut menurutnya itu bahwa pendidikan itu ada kewajiban untuk menebalkan tulisan-tulisan yang suram itu hingga berisi baik begitu. Budi pekertinya menjadi baik gitu ya. Sehingga yang jahat-jahatnya itu akan dibiarkan ataupun mungkin menjadi lebih suram dan mungkin lebih menjadi menghilang begitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu ada tabiat yang dapat dirubah, ada yang tidak dapat dirubah gitu ya. Yang dapat dirubah itu menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Kadangkala nih Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan anak-anak yang berbeda, menurut kita nih, anak yang satu ini mungkin butuh perhatian, mungkin anak yang satu ini butuh perhatian karena memang di rumahnya itu orang tuanya sibuk. Sementara di sekolah tidak ada perhatian sama sekali, maka kita harus meraih dengan dekat. Jadi kita harus bisa menjangkau anak itu dekat dengan kita. Sehingga kalau kita sudah merasa dekat, anak itu akan merasa percaya. Kalau anak sudah merasa percaya, maka anak itu akan menerima apa yang akan kita berikan, mulai dari pengetahuan, kemudian pembentukan skill ataupun keterampilan, bahkan sikap begitu ya. Sehingga kita bisa mudah membentuk anak sesuai dengan capaian ya. Tentu saja kita harus melihat di mana tingkatan, karena anak tidak sama. Ada yang mungkin cepat, ada yang lambat, makanya kita harus sabar ya, sabar dalam melihat kekurangan ataupun kelebihan-kelebihan. Nah, ada lagi yang tidak bisa dirubah katanya ya, pengaruh misalnya kelemahan pikiran, kebodohan, kurang baiknya pandangan, kurang cepatnya berpikir. Nah, ini Bapak dan Ibu makanya kita ya perlu mengenali anak itu ya, perlu mengenali anak itu dari wataknya, karakternya, tabiatnya, kebutuhannya, kemauannya, cita-citanya, sehingga kita bisa mengarahkan.
Kenapa anak itu kurang rajin? Mungkin kita harus berikan motivasi. Apa sih manfaatnya kita belajar? Untuk apa? Kita bandingkan anak yang tidak belajar dengan anak yang belajar. Kita bandingkan nanti bagaimana kehidupan di masa depan gitu. Sehingga nanti anak-anak itu akan apalagi kita berikan misalnya dengan saudara ini ada film motivasi, menginspirasi begitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu perlu juga untuk membentuk jenis-jenis budi pekerti itu kita ajarkan dulu, kita sampaikan dulu maknanya apa, kebermanfaatannya seperti apa, contohnya seperti apa, bahkan Bapak dan Ibu juga berikan pertanyaan pemantik ya, yang bisa menggugah rasa pikirannya, bahkan nalurinya itu ya akan melihat bagaimana nih. Walaupun anak kelas rendah ya, anak kelas 1 misalnya. Ya, kita ajak bagaimana dengan menyesuaikan dengan dunia mereka. Ya, kadang-kadang anak kelas 1 itu butuh dengan permainan gitu ya, butuh dengan nyanyian gitu, butuh dengan sentuhan. Ini yang ya kita berikan dengan sepenuh hati Bapak dan Ibu. Seperti kita menyayangi anak-anak kita semua di rumah ya. Seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu inilah perlu adanya karakter-karakter dibangun dari sejak awal, makanya ada proyek penguatan proyek Pancasila, profil pelajar Pancasila ini, karena memang ini adalah merupakan pembelajaran yang tidak terpisah, tapi harus holistik ya, mengajarkan pengetahuan, termasuk skillnya, termasuk karakternya. Jadi nanti ada karakter-karakter yang religius, bagaimana tentang keindahannya, bagaimana tentang kegunaan atau faedah, pengetahuan tentang kenyataan atau bagaimana sikap sosialnya, menolong, kepedulian. Kalau misalnya anak ini dipisahkan terus-menerus, ini yang ABK dengan yang tidak, itu nanti akan merasa termarginalkan. Jadi kalau bisa disatukan lah. Jadi nanti akan mereka hidup sebagaimana di masyarakat, mereka itu tidak diisolirkan. Jadi yang penting itu kita berikan layanan khususnya itu adalah bagaimana supaya dia bisa mandiri ya. Kemudian setelah itu juga dia jangan pisahkan dengan masyarakat ataupun dengan sosial anak, pengelompokannya. Jadi biasa satukan saja. Nah itu Bapak dan Ibu. Dan kita berikan pengertian kepada mereka yang lain. Supaya mereka lebih peduli, seandainya kita berikan analogi-analogi. Contoh analogi-analogi. Kalau saya tadi contohkan ya Pak, atau kemarin ke Bapak nih. Kalau kita ingin mencubit yang lain, bagaimana sih rasanya kita cubit orang lain itu dengan mencubit diri sendiri. Cubit dulu tangan kita. Oh, gini rasanya sakit begitu. Nah, kalau misalnya tangan kita sakit, berarti tangan orang lain juga sama sakit. Ketika kita misalnya mengejek teman-teman, gimana sih kalau ejekan itu datangnya kepada kita? Apa yang akan dirasakan? Nah, itu. Jadi mengajak bagaimana memahami diri sendiri, memahami orang lain, sehingga mereka bisa tumbuh hubungan baik, hubungan yang positif. Kalau sudah punya hubungan yang positif, maka komunikasi akan lancar, kemudian juga tujuan-tujuan juga akan diinikan dengan lancar. Insya Allah nanti tujuan pembelajaran juga akan lebih menyenangkan. Tidak takut lagi anak di sekolah, merasa bahagia, bahkan anak akan merasa nyaman dan betah belajar di sekolah. Itu mungkin ya. Terkait dengan satu lagi tadi permintaannya tentang pembelajaran sosial emosional, begitu bukan Bapak? Boleh saya share screen? Boleh, Bun. Atau saya lanjutkan, ada pertanyaan dulu. Jangan-jangan saya terlalu banyak bicara tapi tidak dipahami ini. Boleh, Bun. Boleh, Bu Bun. Fitri, Boleh, Bun. Bu Susi, gimana nih? Atau dari Bapak pengawas ini yang terhormat Bapak Komar? Bagus Bun, kiranya sudah jelas. Yang paling penting kita kan tadi membuat ada istilah student webbing Bu ya. Ya. Nah, itu yang hakikat sekarang kita mengarah ke sana. Jadi lebih awal kita memerdekakan mereka, kemudian membuat mereka senang dulu lah.
Kalau mereka sudah senang seperti Bunda katakan tadi, apapun yang dikatakan kita, apapun yang harus dilakukan, mereka akan lakukan. Tapi jika diawali mereka dengan rasa tidak senang, tidak nyaman, apapun yang kita perintahkan mereka merasa tidak peduli. Buat apa saya tidak suka? Jadi oleh karena itu pada rekan-rekan semuanya, Pak Didin, pertama senangkanlah dulu jiwa guru dulu lah. Saya mintanya gitu. Ya, jadi jiwa guru semuanya disenangkan dulu di sekolah. Jadi senang diam di sekolah, senang berhadapan dengan siswa, insya Allah nanti estafet ke siswanya Bunda ya. Ya, Kalau betul. guru sudah tidak senang di sekolah, tidak betah di sekolah, apalagi siswanya gitu. Guru itu, siswa itu supaya senang belajar dengan kita, ciptakan hal itu oleh kita. Tidak ada yang bisa dididik orang lain. Saya tidak mengharuskan, Bunda, Bu Susi harus begini, ngajar nggak bisa. Itu naluri di ibu. Cara menyenangkan siswa itu ada di diri ibu sendiri. Bagaimana cara siswa supaya senang dengan kita, terserah ibu lah. Yang penting siswa senang. Seperti suami ibu saja senang pada ibu, itu cara ibu berbeda. Semuanya begitu. Terima kasih Bu, dilanjut Bun. Iya. Baik, ternyata memang di sini ada tambahan bahwa kita harus bisa menyenangkan. Ibu bapak, jadikan ibu bapak sebagai idolanya anak-anak. Kalau idolanya anak-anak, kapanpun, dimanapun, insya Allah akan didekati, akan diraih, apapun katanya, apapun itu ya ajarannya dia akan terima gitu ya. Betul. Itu. Jadi memang menerima itu yang pertama, penerimaan dulu. Jadi sebelum menerima kita harus kenal dulu kan ya Pak ya. Kenal dulu baik lahirnya, batinnya, kemudian juga kebutuhannya, insya Allah. Baik, dari Bapak Didin ini ada raise hand lagi nih. Mangga Bapak. Siap Bu. Ini hanya memberikan penguatan kepada rekan-rekan. Ini yang perlu mereka dikuasai ya, dimiliki oleh guru itu ada 5 kompetensi sosial emosional Ibu ya. Yang pertama adalah kesadaran sosial. Ini kaitan dengan kaitan dengan kesadaran sosial nantinya berujung pada sifat empati kepada siswa, itu aja, memperlakukan siswa sesuai apa adanya yang dilakukan oleh guru di sekolah. Jadi jangan subjektif, harus objektif melayani semua peserta didik secara merata. Kemudian juga ada kesadaran diri. Nah, ini bagaimana guru mampu pengendalian emosi ketika di sekolah, emosi. Jangan sampai ketika mengajar ada bentak-bentak gitu ya, ada bentak-bentak, kemudian bersuaranya kasar. Lakukanlah pengajaran yang lemah lembut ya, siswa itu didekati. Yang penting kan tadi Pak Pengawas bilang, yang penting mereka senang dan gembira. Kalau anak-anak sudah merasa senang dan gembira ketika belajar, nah maka mereka akan ketika di kelas juga akan betah itu kan. Nah, sehingga kami di sini juga bagaimana menciptakan sekolah yang lingkungan yang aman, nyaman, dan itu yang sehingga anak-anak di sekolah itu senang, ya, enjoy. Kemudian kemudian juga ada pengendalian diri gitu ya. Artinya pengendalian diri di sini ada pengelolaan emosi, pengelolaan emosi akhirnya. Jadi kita harus mampu mengelola emosi seperti apa itu ya, kaitan dengan memberikan pendidikan kepada anak. Selanjutnya juga setelah itu ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab yang perlu dapat dimiliki oleh seorang guru. Jadi dalam hal ini bisa dikaitkan bagaimana kita menentukan strategi pembelajaran. Jadi dalam pengambilan keputusan itu menentukan strategi, menentukan pendekatan kepada pembelajar sesuai dengan topik pembelajaran yang akan diajarkan. Selanjutnya juga nanti akan yang kelimanya itu adalah keterampilan relasi, membangun hubungan ya, dengan sesama rekan guru, teman sejawat, dan akhirnya juga apabila tercipta seperti itu relasi dengan sejawat, timbul komunikasi yang komunikatif antara kelas 1, guru kelas 2, kelas 3, sehingga akan continue